Untuk seluruh Kiai Muhammadiyah, untuk Kiai Haidar Nasir, untuk Kiai Anwar Abbas, untuk Kiai Abdul Mukti, dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang saya cintai, nuwun sewu ngapunten nggih. Ini sudah masuk ranah hukum kepolisian, saya kira pihak kepolisian hukum tetap berjalan dan sudah berdasarkan fakta dengan kejujuran dan keadilan yang ada. Melempem, Abu Janda sampai cium tangan ke Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Suruh belajar ngaji dulu lah dia, biar ngajinya diperdalam dulu ya, supaya nggak keliru memahami ajaran. Ini bisa merusak bangsa kita, padahal rasis atau yang kita sering kenal dengan SARA itu jauh sebelum ada Republik Indonesia. Kita sudah bertekad satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan itu pelopornya anak muda, dan Abu Janda ini masuk kategori muda. Kok bisa berbuat seperti itu? Saya senang satu dari Abu Janda, dia jujur bahwa saya dibayar. Oh iya. Ya kan? Nah, itu dia jujur, dia sportif. Ya ini orang di kampung saya bilang keras kehidupan. Akibat kerasnya kehidupan. Ya, dia cari nafkah, dia pakai akalnya seperti itu, dia cari nafkahnya. Dia ngakui bahwa saya dibayar. Abu Janda minta maaf sampai cium tangan ke Muhammadiyah. Kata maaf tak bisa hapus tindakan pidana. Pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, baik yang menyangkut Islam dan umat Islam, memang saat ini tidak bisa ditoleransi lagi. Apa yang dilakukan oleh Abu Janda ini selalu kontraproduktif dengan komitmen Ansor dan Banser. Momentum seperti ini adalah momentum yang pas untuk jajaran kepolisian untuk menindak tegas. Permadi Arya alias Abu Janda menyambangi kediaman Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Susanto pada Sabtu 6 Februari 2021. Abu Janda menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar Muhammadiyah atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat kasusnya, yakni tentang cuitan Islam arogan yang saat ini tengah diproses oleh Bareskrim Polri. Permintaan maaf ini dibuat Abu Janda melalui sebuah video yang dikirim ke awak media. Untuk seluruh Kiai Muhammadiyah, untuk Kiai Haidar Nasir, Kiai Anwar Abbas, Kiai Abdul Mukti, dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang saya cintai, nuwun sewu ngapunten nggih, mohon maaf atas kesalahpahaman ini, ujar Abu Janda. Abu Janda menjelaskan, cuitan Islam arogan hanya bentuk respons atas cuitan mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain, bukan kepada seluruh umat. Selain itu, cuitan itu sendiri dibuat dalam kolom komentar yang ditujukan khusus kepada Ustadz Tengku Zulkarnain. Yang bikin rame itu sebenarnya adalah bagian dari dialog saya dengan Ustadz Tengku Zul. Jadi itu adanya di kolom komentar dari dialog saya dengan Ustadz Tengku Zul, bukan pernyataan saya mandiri. Jadi sebenarnya itu saya tujukan untuk Ustadz Tengku Zul, bukan ditujukan untuk semua orang. Dan yang kedua, yang saya maksud itu adalah Islam Wahabi. Makanya saya tulis Islam pendatang dari Arab, maksudnya Islam yang datang belakangan dari Arab, yaitu aliran Wahabi. Bukan menggeneralisasi seluruh Islam. Islam yang dimaksud Abu Janda adalah Islam Wahabi atau pendatang dari Arab Saudi. Maksudnya, Islam yang datang belakangan dari Arab yaitu Islam Wahabi, bukan menggeneralisasi seluruh Islam, kata Abu Janda. Susanto sebagai pimpinan PP Pemuda Muhammadiyah menyatakan menerima permintaan maaf Abu Janda. Namun, terkait proses hukum yang berjalan sepenuhnya menjadi kewenangan Polri. Karena sudah masuk ke ranah hukum, saya kira biar hukum kepolisian tetap berjalan dan semoga berdasarkan fakta dengan keadilan dan kejujuran yang diputuskan. Tentu, pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tidak ikut campur, tutur Sunanto. Pasti permohonan maaf sebagai orang Muslim tentu akan menjadi kewajiban dan kewajiban kita untuk melakukan. Biarkan hukum berjalan, kita ikuti, dan semoga hukum tetap pada jalur yang menegakkan kebenaran. Saya kira itu. Saya bisa berikan tetapi berharap. Abu Janda minta maaf sampai cium tangan ke Muhammadiyah. Ketua KNPI
kata maaf tak bisa hapus tindak pidana. Abu Janda belum lama ini dilaporkan oleh DPP KNPI terkait kasus ujaran evolusi kepada Natalius Pigai. Kini, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Haris Pertama menyindirnya dengan mengatakan bahwa semua orang jika sudah melakukan kesalahan pasti berujung permohonan maaf. Merespon pernyataan itu, Abu Janda kini minta maaf ke pihak Muhammadiyah sampai mencium tangan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Susanto, saat melakukan pertemuan. Meski begitu, sang pelapor, yakni Haris Pertama, ingin kasus rasis yang dilakukan Abu Janda agar terus dilanjutkan perkaranya oleh kepolisian sesuai hukum yang berlaku. Jika semua orang yang bersalah hanya dengan minta maaf bisa menghilangkan pidana yang dilakukannya, maka buat apa hukum di Indonesia ini harus ada? Polri harus tegak berdiri menjunjung tinggi penegakan hukum. KNPI yakin itu, ujar Haris Pertama. Haris juga menyatakan bahwa permintaan maaf Abu Janda kepada pimpinan pemuda Muhammadiyah tak bisa menghilangkan tindak pidana. Semua orang pasti akan sadar dan meminta maaf jika sudah melakukan tindak pidana. Tapi kata maaf tetap tidak bisa menghilangkan tindakan pidana yang dilakukan. Dukung Polri, tegakkan keadilan hukum. Tangkap Abu Janda rasis, tulis Haris pada cuitan di Twitternya. Satu bangsa, satu bahasa. Iya. Dan itu pelopornya anak muda. Dan Abu Janda ini masuk kategori muda. Kok bisa berbuat seperti itu? Maka begitu saya dengar bahwa KNPI melakukan perlawanan atau melaporkan pemikiran Abu Janda ini, saya langsung meresponnya bahwa ini tidak ada alasan untuk tidak mendukung KNPI sebagai organisasi kepemudaan. Maka kita sebagai anak bangsa tentu berharap agar ini tidak terjadi lagi. Tapi sejujurnya Pak Karni, saya senang satu dari Abu Janda, dia jujur bahwa saya dibayar. Oh iya. Ya kan? Nah, itu dia jujur, dia sportif. Ya ini orang di kampung saya bilang keras kehidupan. Akibat kerasnya kehidupan. Ya, dia cari nafkah, dia pakai akalnya seperti itu, dia cari nafkahnya. Dia ngakui bahwa saya dibayar. Nah, masih jauh lebih terhormat daripada orang yang kita sanjung-sanjung sebagai pejabat tapi menyalahgunakan bansos. Ya, lebih parah ya. Lebih parah karena uang negara yang dicuri. Kalau ini Abu Janda dibayar oleh sponsor. Dan uang negara ini untuk orang miskin lagi. Ya, dan orang miskin yang dianiaya itu makbul doanya. Maka case langsung kena. Ya, kalau persoalan Abu Janda, ya negara harus hadir untuk membatasi pemikiran-pemikiran seperti ini. Karena kalau tidak, maka akan merusak anak-anak kita. Sebab medsos itu lebih banyak konsumsi oleh anak-anak milenial. Nah, jadi kalau ini dibiarkan, negara tidak hadir dalam kasus seperti ini dan dibiarkan begitu saja, saya khawatir ucapan kebencian, rasisme, kemudian yang berbau sara dianggap sesuatu yang biasa. Padahal kita ini sudah menjunjung tinggi Pancasila, kita punya adab. Ya, nah, oleh karena itu, bagi saya tidak ada alasan dan pemikiran untuk membenarkan orang-orang yang berperilaku rasisme.